Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan bagaimana caranya kalau perempuan haid atau nifas tapi mereka tetap bisa beribadah kepada Allah sebagaimana orang yang tidak dalam kondisi seperti itu. Ada beberapa keadaan di mana perempuan tetap bisa mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan bisa lebih baik lagi. Ya, kalau perempuan haid itu kan mereka banyak hal yang nggak bisa dilakukan ibadahnya. Makanya Rasulullah bilang perempuan itu separuh agamanya. Karena apa? Salah satunya ya karena mereka haid, sehingga waktunya mereka sholat mereka jadi nggak sholat. Harusnya mereka puasa, karena pada haid itu mereka tidak boleh berpuasa, sehingga mereka berpulanglah waktu-waktu untuk beribadah. Tapi jangan salah, ada ibadah-ibadah lainnya dan sangat bermanfaat tentunya kalau mau dilakukan. Saya menemukan ada sekitar lebih dari 10 ibadah. 10 itu kategorinya ya, tentunya di dalamnya ibadahnya itu terlalu banyak, apalagi kalau bisa dilakukan secara kontinu terus menerus dengan hati yang ikhlas, ridho karena Allah, dan insya Allah derajatnya pun tidak akan berbeda jauh dengan orang yang sedang berpuasa, dan bahkan bisa juga mencapai Lailatul Qadar. Karena kan orang beranggapan bahwa gimana mau ibadah, gimana bisa mendapatkan Lailatul Qadar, sedangkan kitanya dalam keadaan posisi haid atau nifas. Nah, apa aja ibadah itu? Yang pertama adalah ada perempuan nggak sabaran, gimana nih haid, udah deh pakai obat atau apa terapi tertentu sehingga kita nggak keluar haidnya. Boleh nggak? Boleh, kata ulama itu boleh. Tetapi ya mudaratnya pasti ada lah ya, karena memang dia merubah takdir Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dengan banyaknya zikir. Zikir itu macam-macam. Yang paling sederhana zikir itu adalah istighfar, lalu membaca kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, lalu juga kita bersalawat. Ketika hari kita senantiasa dipenuhi dengan zikir, nah dengan zikir yang macam-macam itulah kita senantiasa mengingat Allah, insya Allah mudah-mudahan akan Allah berikan sehingga hati kita selalu mengingat Allah, tidak kosong. Kan banyak ya orang beranggapan bahwa yang namanya kalau lagi haid itu hatinya kosong, mudah dimasuki setan dan lain-lain, sehingga dia berjauhan dengan Allah. Kata siapa? Ketika hati kita menghadirkan Allah senantiasa, itu namanya berzikir, insya Allah keinginan untuk beribadah walaupun sudah sekian lama haid, sudah sekian lama nifas, bisa mengejar orang-orang yang berpuasa untuk kapasitas dan kualitas ibadahnya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Begitu banyak kebaikan yang tidak terbatas, tidak hanya buat anak muda, tidak hanya buat orang tua, tidak hanya buat laki-laki, tidak hanya buat perempuan, bahkan perempuan yang sedang haid pun bisa melakukannya. Apa? Ya, contoh sederhana itu adalah kita sedekah. Ya, kalau bulan Ramadan itu kan biasa kita menyiapkan takjil, lalu kita memasak, lalu membangunkan sahur dan lain-lain. Itu kan sederhana, tidak harus orang yang sedang sholat. Bahkan orang yang sholat kan kadang-kadang, gak bisa, saya harus mengejar ibadah-ibadah sunnah lainnya, saya harus mengejar membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, sehingga ibadah-ibadah yang dianggap mungkin tidak bisa dilakukan karena sedang aktif sholatnya, maka mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena ibadah kan juga banyak, Allah kasih macamnya, ibadah kan pilihan. Nah, orang-orang yang sedang haid bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas ibadah mereka dengan menyediakan orang yang berbuka. Menyediakan orang yang berbuka kan sama aja kita berpuasa ya pahalanya. Tentunya itu sangat menggembirakan. Nah, di sini ketika orang tarawih kita bisa mempersiapkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang sedang haid karena mereka waktunya lebih lenggang, sambil zikir, sambil bisa melakukan. Apalagi yang bisa kita lakukan tentunya adalah kita tetap masih bisa mengkaji Quran. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat antara ulama tentang bolehnya membaca Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran ketika sedang haid. Lalu kita boleh nggak? Silakan saja baca, tapi bukan niat membaca, tapi niatnya untuk murojaah. Murojaah hafalan-hafalan kita. Ingat ya, nggak menambah hafalan baru, tapi murojaah hafalan-hafalan kita, dan memegang Al-Qurannya pun Al-Quran yang ada terjemahnya, bukan Al-Quran yang pure memang di dalam Al-Quran mushaf itu sendiri. Apalagi ketika kita mendengarkan Al-Quran itu dapat pahala. Apalagi ketika kita mengisi waktu kita dengan kajian-kajian. Bahkan ada yang bilang, oh nggak bisa ketika mengajar harus dalam keadaan suci. Ya enggak. Yang membuat seorang harus dalam keadaan suci itu cuma beberapa ibadah tertentu. Apa? Sholat. Apalagi
puasa, apalagi membaca Al-Quran dengan mushafnya dan termasuk di dalamnya menambah hafalan, apalagi tawaf. Ya, tawaf kan ketika kita haji dan umroh saja, apalagi iktikaf. Sisanya semua ibadah apapun bentuknya itu bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan yang sedang haid. Maka bagi teman-teman, bagi para jamaah, ibu-ibu, baik yang muda ataupun yang tua, jangan merasa sedih ketika haid menghampiri kita dan kita dalam keadaan bulan Ramadan. Ini menjadi acuan buat kita berikutnya, bahwa yang biasanya orang kan suka males ya kalau misalnya puasa sunnah, tapi ibu-ibu yang suka ngaji insya Allah enggak. Kita semua berhusnuzan bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang cinta untuk melakukan puasa sunnah. Tapi buat orang yang tidak terbiasa puasa selain di bulan Ramadan, ini menjadi sebuah tantangan. Oh iya, saya harus qadha. Ketika dilakukan tidak pada bulan puasa, oh ternyata menyenangkan juga ya puasa. Maka itu menjadi latihan buat mereka, bahwa mereka pun harus memulai berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan di luar selain bulan Ramadan. Itu akan menjadi pelatihan buat kita, dan kita akan memahami bahwa hakikat ibadah sebenarnya tidak hanya pas waktunya sholat, tidak hanya pas waktunya Ramadan, tapi sebenarnya yang namanya ibadah harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa yang namanya ibadah setiap saat kita dituntut oleh Allah, karena memang sesuai dengan firman Allah bahwa Aku menciptakan manusia untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak ada batasan yang namanya gara-gara haid, gara-gara nifas, ataupun karena musafir akhirnya membatasi ibadah-ibadah, atau perempuan yang sedang haid, yang sedang menyusui ya. Ibadah itu banyak ragamnya, karena Allah tahu kemampuan manusia itu beragam, maka Allah kasih pilihan supaya kita bisa memaksimalkan waktu kita sebenarnya pure untuk ibadah pada Allah. Kalaupun tidak di dalam bentuk sholat, kalaupun tidak di dalam bentuk puasa, tapi ketika perbuatan-perbuatan sederhana itu kita niatkan karena memang untuk mencari ridha Allah, mencari cahayanya Allah, insya Allah di situ begitu banyak tabir kebaikan yang akan dibukakan oleh Allah untuk kita. Sekian dari saya, semoga itu bermanfaat, semoga kita bisa isi Ramadan kita kali ini tidak hanya dengan sekedar berpuasa dengan menahan panas, menahan lapar, menahan haus, tapi memikirkan kembali apa sebenarnya tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.